Mungkin kita langsung ke halaman 5. Saya akan mulai dengan sekilas mengenai PT Barito Pasifik, di mana kami memiliki 3 lini usaha dan 2 dari 3 lini usaha kami ini merupakan pilar utama dari pendapatan operasional kami. Yang pertama untuk segmen petrokimia, saya rasa teman-teman sudah cukup familiar dengan Chandra Asri yang juga merupakan perusahaan TBK dengan ticker TPIA, dan Chandra Asri merupakan perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia dengan kapasitas saat ini sebesar 4,2 juta ton. Chandra Asri juga merupakan memiliki market share yang cukup dominan juga di masing-masing lini produk petrokimia. Di pilar yang kedua, melalui segmen energi, melalui juga Star Energy Geothermal, merupakan operator panas bumi dengan kapasitas terbesar, salah satu terbesar di Indonesia sebesar 875 MW, dan memiliki 3 concession area yang sudah beroperasi. Kemudian melalui perusahaan asosiasi kami, PT Indo Raya Tenaga juga saat ini sedang membangun proyek pembangkit listrik sebesar 2000 MW atau lebih dikenal proyek Jawa 9 dan 10. Dan ini kami melakukan konsorsium dengan PLN. Kemudian untuk lini bisnis ketiga, properti, melalui Gria Widola, mungkin teman-teman juga sudah sering melihat ya kompleks perkantoran Wisma Barito Pasifik 1 dan 2 di Jakarta. Kami juga memiliki merupakan operator kawasan industri terintegrasi dengan luas sebesar 60 hektar, dan yang terakhir Hotel Mambruk di Anyer. Baik, jadi eksistensi Barito sendiri sudah lebih dari 40 tahun, di mana kami turut berperan dalam berkontribusi untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Kami berdiri di tahun 1979. Titik awal dari transformasi Barito Pasifik terjadi di tahun 2007. Sewaktu kami mengakuisisi Chandra Asri, kemudian di tahun berikutnya kami juga melakukan akuisisi PT Tripolita, sehingga pada akhirnya kami menyatukan kedua perusahaan ini melalui merger di tahun 2019, dan seiring berjalannya dengan waktu, PT Chandra Asri juga melakukan serangkaian ekspansi kapasitas sebagai komitmen untuk terus dapat bertumbuh secara berkesinambungan, dan sehingga bukan hanya menjadi perusahaan petrokimia yang paling terintegrasi, tapi juga memiliki kapasitas yang terbesar di Indonesia. Di tahun 2021, Chandra Asri menyelesaikan rights issue yang ditandai dengan masuknya strategic partner baru, Thai Oil, dan ini merupakan sebagai bagian dari rencana strategis kami untuk membangun kompleks petrokimia kami yang kedua. Kemudian transformasi yang kedua di tahun 2018, sewaktu kami melakukan akuisisi Star Energy, yang tentunya memiliki profil pertumbuhan yang lebih stabil. Di tahun yang sama juga kami menandatangani PPA dengan PLN untuk proyek Jawa 9 dan 10, sehingga saat ini kami menjadi perusahaan dengan ketahanan profil pertumbuhan yang lebih terdiversifikasi dan memiliki pertumbuhan yang lebih seimbang. Untuk slide berikutnya, ini merupakan di dalam kami melakukan ekspansi di masing-masing lini usaha kami. Kami banyak melakukan kolaborasi dengan mitra strategis internasional, dan hal ini merupakan bukti dari kualitas aset Barito Pasifik yang memang memiliki lokasi operasional yang cukup strategis, didukung juga dengan ekosistem yang kuat dan memiliki skalabilitas yang tinggi, dan ini memberikan daya tarik bagi investor strategis asing untuk menanamkan modalnya dan bermitra dengan Barito Pasifik. Berikut beberapa awards yang kami terima di tahun 2022, di mana kami menerima 3 Subroto Awards dari Kementerian SDM untuk Gria Idola, kemudian Star Energy, juga kemudian Chandra Asri.
Kami juga menerima top CSR Awards untuk Chandra Asri dari Economic Review. Dan yang terbaru HSBC Net Zero Transition 2022 dalam kategori Community Engagement terbaik untuk Barito Pacific. Tentunya Barito Pacific terus mendukung upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi, dan hal ini ditandai dengan dua kolaborasi yang kami lakukan pada acara B20 Summit kemarin di Bali ya. Yang pertama, Star Energy Geothermal menandatangani MOU dengan PLN untuk menyediakan charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang akan ditempatkan di area operasional kami, di mana nantinya Star Energy akan menggunakan kendaraan listrik. Kemudian Indoraya Tanaga bekerjasama dengan PLN Engineering melakukan studi terkait penggunaan 60% amonio hijau dalam coal firing, dan ini merupakan pionir dalam penerapan teknologi selective catalytic reduction yang tujuan akhirnya tentunya untuk mengurangi emisi. Berikut mengenai kisar bisnis untuk pilar bisnis kami yang pertama, petrokimia, di mana Chandra Asri memiliki kapasitas produksi yang terbesar, terintegrasi dengan fasilitas produksi dari hulu sampai hilir, dan di setiap lini produk petrokimia kami memiliki pangsa pasar yang terbesar, di mana pesaing besar kami adalah produk impor. Tentunya di dalam perjalanannya Chandra Asri terus berkomitmen untuk bertumbuh melalui ekspansi kapasitas, seiring juga dengan pertumbuhan permintaan domestik. Produk petrokimia memiliki prospek cukup positif, dan tentunya ini sangat berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan ini tentunya merupakan gambaran dari pangsa pasar kami, di mana kami memiliki pangsa pasar yang cukup dominan di masing-masing lini produk petrokimia kami. Di sini juga dapat terlihat jelas sebenarnya ketergantungan impor untuk konsumsi domestik, dan tentunya seiring dengan pertumbuhan yang masih cukup baik ke depannya, kami rasa kami cukup rasional untuk meningkatkan kapasitas kami ke depan. Tentunya ini juga untuk mendukung rencana pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor. Berikut merupakan total kapasitas terpasang di domestik ya, dan pangsa pasar kami berdasarkan kapasitas produksi kami yang saat ini sebesar 4,2 juta ton dan merepresentasikan 40% dari kapasitas terpasang domestik. Dapat dilihat juga bahwa kami memiliki produk yang paling beragam ya, di mana di beberapa lini produk kami satu-satunya yang memiliki fasilitas produksi tersebut. Dari sisi operasional untuk segmen petrokimia, terlepas dari dinamika keadaan perekonomian global yang tentunya memberikan dampak juga terhadap sektor petrokimia, kami terus beroperasi dengan optimal dengan tingkat utilisasi yang sehat, di mana rata-rata operasional utilisasi pabrik kami berada pada level di atas 90%. Untuk pilar bisnis kami yang kedua, yaitu melalui Star Energy Geothermal, seperti yang kita sudah sering mendengar akhir-akhir ini mengenai rencana pengembangan EBT, energi baru terbarukan, dan Star Energy sendiri memiliki kapasitas terpasang 875 MW, merupakan salah satu perusahaan yang fokus pada renewable energy yang terbesar di Indonesia, di mana Indonesia sendiri memiliki potensi cadangan sebesar 40% dari potensi panas bumi di dunia. Namun yang menariknya baru sekitar 4% yang sudah beroperasi. Tentunya lebih menariknya lagi, potensinya masih cukup besar ke depan, dan fokus kami saat ini adalah untuk terus melakukan pengembangan kapasitas dengan dua aktivitas eksplorasi di Maluku Utara dan Lampung. Ya, dapat dilihat 3 konsesi area panas bumi kami yang berlokasi di Jawa Barat, Wayang Windu, Salak, dan Derajat, dengan total kapasitas 875 MW, masing-masing
aset memiliki kapasitas yang sizable dan memiliki kontrak atau JOC yang masih cukup panjang. Dari tingkat utilisasi sendiri, panas bumi sebagai salah satu energi baru terbarukan memiliki tingkat kapasitas faktor yang cukup tinggi, yang hampir sama atau comparable dengan pembangkit listrik konvensional. Secara historical dapat dilihat rata-rata kapasitas operasi kami berada di atas 90%. Hal ini tentunya menjadi bukti bahwa memang segmen geothermal memiliki profil yang lebih stabil bagi Barito Pacific, sehingga untuk secara grup profil ketahanan dan diversifikasi pertumbuhan kami tentunya saat ini jauh lebih kuat dan seimbang. Untuk segmen energi yang lainnya, untuk proyek Jawa 9 dan 10 melalui asosiasi kami PT Indo Raya Tenaga, kami mengerjakan proyek IPP dengan kapasitas 2 kali 1000 MW Jawa 9 dan 10 yang konstruksinya sudah dimulai di tahun 2020 dan saat ini progresnya berjalan cukup baik. Proyek ini menggunakan teknologi ultra supercritical yang mampu menghasilkan tingkat efisiensi thermal sampai 45% dibandingkan dengan pembangkit PLTU konvensional, sehingga emisi yang dikeluarkan atau jejak karbon yang dihasilkan juga tentunya jauh lebih rendah. Untuk ikhtisar keuangan sampai dengan 9 bulan 2022, terlepas dari dinamika kondisi makro selama 3 tahun terakhir yang dimulai sejak pandemi, kemudian tensi geopolitikal yang juga belum mereda ya, Barito Pacific terus menjaga profil ketahanan finansial yang baik. Pendapatan kami dalam periode 9 bulan mencapai sekitar 2,3 billion US dollar dengan pencapaian EBITDA konsolidasi sebesar 360 juta dolar. Dan segera untuk mengingatkan kembali bahwa kami telah mendistribusikan dividen untuk tahun buku 2021 sebesar 20 juta US dollar. Dapat kami sampaikan juga bahwa fokus kami terhadap ketahanan finansial dengan terus menjaga neraca kami dapat refleksikan dari peningkatan rating dari Pevindo di bulan April, dari sebelumnya A stable menjadi A plus stable. Dan rating ini juga dipertegas di bulan Oktober kemarin. Hal yang sama juga terlihat di anak perusahaan kami dengan penegasan rating AA minus stable di bulan November 2022. Di sisi neraca juga dapat kami sampaikan bahwa kami terus menjaga tingkat likuiditas yang baik dengan posisi kas sebesar 1,6 billion US dollar. Beberapa rasio leverage juga menunjukkan ketahanan profil yang sangat baik, di mana net debt to equity kami berada pada level di bawah 1 kali. Secara proaktif juga manajemen terus melakukan penyelarasan, di mana sebagian besar pinjaman kami merupakan utang dengan suku bunga yang tetap, dan tadi sudah kami tampilkan juga slide mengenai operational, di mana tingkat rata-rata utilisasi di setiap segmen atau lini usaha kami terhitung masih cukup sehat. Untuk rencana pertumbuhan ke depan juga sangat clear roadmap kami. Saat ini kami sedang dalam tahap persiapan EPC bidding untuk petrochemical kompleks kami yang kedua. Kemudian juga proses konstruksinya sudah berjalan untuk proyek Jawa 9 dan 10, dan tentunya penambahan kapasitas di segmen geothermal kami, dan yang terdekat adalah penambahan kapasitas sebesar sekitar 15 MW untuk Salak binary plant. Ya, berikut jadi kalau kita lihat di slide ini merupakan another testament bahwa Barito Pacific telah bertahan dengan baik melewati serangkaian siklus pada sektor petrokimia, dan saat ini memiliki ketahanan konsolidasi bisnis pilar yang lebih kuat seiring dengan kinerja yang stabil pada segmen energi. Secara historical, pendapatan dan EBITDA kami dapat terjaga di level yang masih cukup sehat di tengah-tengah dinamika perekonomian global.
Tentunya profil ketahanan yang lebih kuat ini merupakan buah hasil dari keputusan kami untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang memiliki pertumbuhan profil yang lebih terdiversifikasi. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa industri petrokimia cukup cyclical, namun cyclicality dari industri petrokimia ini bisa diseimbangkan dari segmen energi yang tentunya memiliki profil lebih stabil. Pada pendapatan bisa dilihat memang kontribusi dari segmen petrokimia itu berada pada level 80%, namun kalau EBITDA, terutama pada saat di mana cyclicality dari segmen petrokimia ini sedang tidak favorable, segmen geothermal memberikan topangan yang cukup baik dengan tingkat profitabilitas EBITDA margin di atas 80%. Baik, berikutnya di sisi balance sheet, Barito Pacific terus menjaga posisi neraca yang sehat dengan tingkat likuiditas juga dijaga dengan cukup baik dan menjaga struktur permodalan yang optimal di dalam menyiapkan rencana ekspansi yang berkelanjutan ke depannya. Sampai akhir September 2022, total aset Barito berada pada level sekitar 9,4 miliar US dollar dengan posisi cash sebesar 1,6 miliar dan rasio utang terhadap kapitalisasi sebesar 44%. Rasio leverage juga berada pada posisi yang terjaga dengan baik dengan posisi rasio utang bersih terhadap ekuitas berada pada level 0,42 kali, jauh di bawah limitnya. Matrix leverage ini tentunya menjadi rekam jejak perusahaan kami dan komitmen kami untuk tetap menjaga posisi neraca tetap sehat di tengah realisasi ekspansi yang sudah kami lakukan dalam Barito Pacific juga memiliki sumber pendanaan yang beragam. Manajemen juga terus melakukan manajemen utang yang berkelanjutan agar menjaga posisi neraca untuk tetap sehat. Komposisi utang dengan suku bunga tetap per September 2022 berada pada level 83%. Hal ini tentunya menunjukkan ketahanan kami di dalam menghadapi tren kenaikan suku bunga ke depan. Kemudian untuk strategi pertumbuhan kami dapat dilihat di sini, jadi bahwa kami memiliki rencana pertumbuhan yang nyata dan terukur. Hal ini dapat dilihat di dalam beberapa tahun terakhir di mana kami terus menyelesaikan serangkaian ekspansi kapasitas dan tentunya ekspansi ini akan terus berlanjut ke depannya sehingga kami dapat menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam 3 sampai 4 tahun ke depan. Merupakan periode di mana kami akan memasuki fase konstruksi dan eksekusi untuk meningkatkan kapasitas kami di masing-masing lini usaha kami. Dan kami percaya roadmap ekspansi ini diharapkan dapat menjaga posisi kami sebagai market leader di masing-masing lini usaha kami. Dan berikut merupakan gambaran perjalanan ekspansi kami, terutama di segmen petrokimia, di mana kami terus bertumbuh secara konsisten selama 18 tahun terakhir. Di periode 2005 sampai 2016 kami meningkatkan kapasitas kami 2 kali atau sekitar 7,4% pertumbuhan per tahunnya. Kemudian dari periode 2016 sampai 2020 kami meningkatkan kapasitas kami kembali sebesar 1,27 kali dan tentunya ke depan melalui flagship project kami CAP2 kami akan meningkatkan kapasitas kami 2 kali dari kapasitas sekarang hampir menjadi 9 juta ton per tahunnya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan kembali ke rekan saya, Angelin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pandu. Izinkan saya melanjutkan untuk beberapa slide ke depan terkait highlight dari environmental, social, dan governance dari PT Barito Pacific Tbk. Untuk ESG rating pada saat ini, kami memiliki MSCI ESG, merupakan salah satu dari MSCI ESG Leaders,
dengan rating yang terus membaik dari tahun 2020 dimulai dari double B, kemudian 2021 menjadi triple B yang tetap dipertahankan sampai tahun 2022 ini. Kemudian untuk Sustainalytics dari Barito Pacific dengan kode BRPT juga memiliki perbaikan yang cukup konsisten dari yang 2022 itu masih dalam kategori high risk, namun pada 2022 saat ini sudah masuk ke dalam kategori medium risk. Untuk TPIA atau Chandra Asri sendiri juga memiliki perbaikan rating yang sangat konsisten dan baik. Dari tahun 2020 awalnya belum ada rating, kemudian pada tahun 2022 tahun ini rating dari Sustainalytics ada di kategori low risk atau risiko rendah. Ini merupakan salah satu persental terbaik untuk kategori petrokimia. Jadi ini merupakan prestasi yang cukup dibanggakan oleh seluruh Barito Pacific Group. Kemudian ESG rating ini kami dapat sampaikan juga merupakan salah satu fokus utama dari perusahaan. Kemudian berbagai C-level dari Barito Pacific juga terlibat dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari ESG rating ini. Satu hal yang juga bisa kami sampaikan yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ketahui, green bond dari Star Energy Geothermal ini tetap menjadi fokus utama yang memang mendapatkan sambutan baik dari komunitas ESG di global maupun di domestik. Green bond Star Energy yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu ini mendapatkan peringkat investment grade. Kemudian untuk aspek lingkungan sendiri, kami dapat highlight beberapa fokus utama dari Barito Pacific yang dilakukan oleh baik anak usaha maupun dari Yayasan Yayasan Bakti Barito yang merupakan yayasan filantropi dari PT Barito Pacific Tbk. Untuk beberapa kegiatan yang bisa kami sampaikan itu adalah kegiatan reforestasi dan pembangunan green corridor di area Star Energy Geothermal Salak, Darajat, dan Wayang Windu. Beberapa aktivitas juga dilakukan seperti revitalisasi mata air untuk memastikan mata air itu tetap dapat diakses oleh masyarakat sekitar. Kemudian dari Chandra Asri Petrochemical itu juga menjadi salah satu fokus utama adalah penerapan jalan aspal plastik. Pada tahun 2022 telah mencapai total kumulatif 50 km persegi di berbagai lokasi di Cilegon, Banten, DKI Jakarta, serta Jawa Barat. Kemudian dari Chandra Asri juga telah menggunakan 53 forklift listrik atau elektrik yang akan mengurangi emisi sampai dengan 446 ton CO2 ekuivalen per tahunnya. Kemudian masih di Chandra Asri, instalasi panel surya juga terus berjalan, sudah mencapai fase kedua yang mencapai 4.800 meter persegi. Untuk enclosed ground flare sendiri itu dibangun di area Chandra Asri untuk memastikan agar tidak ada untuk mengurangi polusi serta kebisingan di area operasional pabrik. Salah satu yang kami highlight juga adalah penerapan green chemistry dari Chandra Asri Petrochemical yang juga akan mengurangi penggunaan air dan mengurangi emisi secara signifikan. Satu hal yang ingin kami highlight juga terkait unit bisnis kami di properti itu adalah gedung Wisma Barito Pacific kedua yang terletak di area Sleepy itu telah mendapatkan standarisasi green building sehingga seluruh operasional dari gedung ini atau gedung tersebut itu akan menghemat air dan mengurangi emisi. Kami juga ingin sampaikan terkait aspek sosial. Aspek sosial ini dilakukan melalui koordinasi dan diarahkan oleh Yayasan Bakti Barito yang merupakan yayasan filantropi dari PT Barito Pacific dan juga yayasan filantropi dari seluruh grup Barito Pacific. Ada 4 aspek utama yang menjadi highlight dari kegiatan-kegiatan di dalam Yayasan Bakti Barito. Yang pertama adalah pendidikan, itu mencakup berbagai pelatihan guru, program beasiswa yang telah diberikan kepada baik mahasiswa maupun siswa, kemudian pendidikan vokasi, pendidikan usia dini, dan kios pintar. Untuk aspek lingkungan, ada beberapa kegiatan seperti reforestasi dan pembangunan koridor hijau, pengelolaan sampah, serta revitalisasi mata air. Untuk aspek sosial sendiri, terdapat beberapa program kesehatan yang dilakukan setiap tahunnya,
kemudian pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah jalan aspal plastik, dan dukungan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Untuk salah satu kategori terakhir adalah aspek ekonomi, mencakup pertanian terintegrasi. Kegiatan pertanian terintegrasi ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Kemudian perkebunan kopi terintegrasi, di mana unit operasional kami melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan dengan para petani kopi agar hasil kualitas dari perkebunan kopi tersebut dapat mencapai standar yang tinggi. Kemudian salah satu hal yang dilakukan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi adalah melalui kegiatan-kegiatan urban farming. Untuk Yayasan Bakti Barito sendiri, sedikit informasi, di Yayasan Bakti Barito ini didirikan pada tahun 2011 oleh para pendiri Barito Pacific Group, Bapak Prayogo Pangestu bersama Ibu, yang memiliki fokus utama pemberdayaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip yang dibawa dari Yayasan Bakti Barito ini adalah memiliki kebermanfaatan, nilai tambah dan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan serta lingkungan hidup. Kami berkomitmen dari Yayasan maupun dari PT Barito Pacific Tbk untuk secara aktif mendukung pencapaian masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Sampai tahun 2022 ini, Bakti Barito telah menyalurkan lebih dari 300 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa fokus utama dalam ESG itu yang ingin kami fokuskan adalah pertama, kolaborasi perusahaan dengan para civil society ataupun para mitra dari stakeholders maupun NGO dengan fokus utama mengimplementasikan perubahan yang nyata. Yang kedua adalah mengadvokasikan pentingnya carbon offset dan carbon credit sebagai mekanisme pendanaan terhadap green investment serta ekonomi sirkuler. Yang ketiga, membuka mata pencaharian dengan menyerap lebih dari 35.000 tenaga kerja secara langsung maupun secara tidak langsung yang akan dilakukan dari 5 sampai 10 tahun ke depan melalui berbagai anak usaha yang ada di Barito Pacific. Kemudian yang terakhir, mendukung terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan produk yang higienis, aman, rendah emisi, dan dengan menggunakan energi yang lebih sedikit. Sekian presentasi terkait Public Expose dari Barito Pacific kali ini.